Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Damastraya UPT SMPN 3 Kotosala. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Eti Mujahidah, guru IPA dari UPT SMPN 3 Kotosala. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eti? Alhamdulillah Pak Andi, dan gimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik juga, Bu. Begini, Bu, hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum nanti kita masuk ke dalam kelas ya, Bu Eti ya. Tujuan kegiatan kita hari ini, Bu Eti, saya akan mengobservasi Bu Eti. Saya akan melihat nanti ya Bu Eti bagaimana Bu Eti mengajar di dalam kelas. Tentunya nanti saya akan mencatat sedikit ya Bu Eti apa-apa saja hal-hal yang penting dalam kegiatan tersebut. Baik Pak Andi, saya terima dengan ikhlas. Pak Andi akan melakukan observasi dengan saya, insya Allah. Nah, namun sebelum melakukan observasi tersebut, Bu Eti, kita akan sedikit melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Eti ya. Kira-kira materi apa yang akan Bu Eti sampaikan nanti di dalam kelas? Baik, materi untuk hari ini yaitu pesawat sederhana. Oke, berarti hari ini Bu Eti akan menjelaskan tentang pesawat sederhana ya Bu Eti kepada anak-anak. Iya. Dari materi pesawat sederhana tersebut, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran ini, Bu? Ya. Tujuan dari pembelajaran pesawat sederhana yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat penggunaan pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Oke, Bu Eti. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Eti yang akan Bu Eti capai dalam pembelajaran hari ini ya Bu Eti ya. Kemudian apa pengembangan kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini? Ada 2 Pak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Oke, berarti ada 2 pengembangan kompetensi yang ingin dicapai ya Bu Eti. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Bisa sedikit Bu Eti jelaskan apa kompetensi pengetahuannya dan apa kompetensi keterampilannya? Baik. Untuk pengetahuan, peserta didik mampu menjelaskan bagian dari pesawat sederhana dan manfaatnya dari pesawat sederhana tersebut. Yang kedua, keterampilannya adalah peserta didik bisa menerapkan pesawat sederhana apa saja yang ada di sekitarnya untuk melakukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Oke Bu Eti, berarti pengembangan kompetensi yang akan dicapai tadi ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, dari sini nanti anak-anak itu bisa mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana dan mana penggunaannya di dalam kehidupan. Oke Bu Eti, kemudian selanjutnya strategi apa, metode dan model pembelajaran apa yang Bu Eti terapkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, dalam materi ini saya menerapkan strateginya adalah berdiferensiasi. Kemudian metodenya itu adalah diskusi kelompok. Kemudian satu lagi kita pembelajarannya adalah pembelajaran berproblem basic learning yang akan saya gunakan
nanti di dalam materi pembelajaran di dalam kelas. Oke, berarti Bu Eti nanti menerapkan strategi berdiferensiasi tentu yang sudah terintegrasi dengan KSE ya Bu Eti ya. Betul. Kemudian metode pembelajaran yang Bu Eti gunakan nanti metode diskusi ya, diskusi kelompok ya Bu Eti ya. Betul. Kemudian model pembelajaran yang diambil itu problem basic learning. Berarti ada permasalahan nanti ya. Kemudian dari permasalahan tersebut anak bisa mencari jalan keluarnya ya Bu Eti ya. Betul. Kemudian dari apa tadi media pembelajaran apa yang Bu Eti gunakan nanti dalam pembelajaran tersebut? Baik, sebenarnya menggunakan pembelajaran apanya adalah menggunakan PPT. Setelah PPT ada satu lagi yaitu gambar. Jadi dengan gambar itu anak paham apa bagian-bagian daripada macam-macam pesawat sederhana tersebut. Maka dia di situ akan saya berikan sedikit gambar untuk membedakan mana manfaatnya dari dan fungsinya dari pesawat tersebut. Oke, berarti Bu Eti di sini nanti Bu Eti akan menggunakan media pembelajaran berupa PPT, kemudian juga ada gambar-gambar ya Bu Eti. Dengan adanya PPT tersebut dan gambar-gambar tersebut nanti diharapkan anak mampu mengenal pesawat sederhana. Oke Bu Eti. Kan hari ini kita akan masuk ke dalam kelas. Jam keberapa nanti Bu Eti kita masuknya? Nah, hari ini masuk Bapak ke lokal saya, yaitu jam ke-3 dan 4, itu di kelas 8A. Dan insya Allah kalau kita masih pagi, masih semangat untuk anak itu belajar. Oke Bu Eti ya, berarti nanti kita masuk di jam ke-3 dan jam ke-4 di kelas 8A ya Bu Eti ya. Masih pagi, anak-anak masih semangat ya Bu Eti ya. Betul. Kemudian nanti mungkin Bu Eti juga ada sedikit ice breaking kayak nanti ya Bu Eti ya, untuk memunculkan lagi semangat anak-anak dalam belajar. Lebih semangat lagi. Oke Bu Eti, sekian percakapan pra-observasi kita. Terima kasih Bu Eti. Tidak sabar lagi ya Bu Eti ya, saya akan masuk ke kelas Bu Eti nantinya. Saya akan catat hal-hal penting yang Bu Eti lakukan nanti di dalam kelas. Oke. Insya Allah Bu Eti setelah kita melakukan observasi nanti, nanti kita akan juga berbincang-bincang ya Bu Eti. Pasca observasi itu nanti akan didampingi juga oleh Ibu PP kita, Ibu Eva Sulastriningsih, SPD. Oke Bu Eti, sekian terima kasih. Terima kasih atas waktu pra-observasinya. Semoga nanti Bu Eti semangat dalam proses pembelajaran ya Bu Eti ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada nggak yang tidak hadir untuk pada pagi hari ini? Hadir semua? Sehat ya? Nah, kamu tadi sudah melaksanakan senam
biasanya seperti biasa kesepakatan kelas itu apa yang akan kamu lakukan waktu belajar dengan ibu? Nah, silakan. Yang pertama tunjuk tangan, kesepakatan kelasnya apa? Ada? Yang pertama kesepakatan kelas kita tidak ada nanti yang izin keluar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak ada lagi nanti yang kepalanya ditaruhkan di atas meja, karena memang kebutuhan kita belajar. Kalau kamu nanti seperti itu tidak akan masuk yang ada nanti kita dalam kepala kita. Yang selanjutnya, belajar kita hari ini berkelompok. Yang namanya berkelompok tidak ada yang belajar kita itu main-main, ya. Kita gampang belajar kita pesawat sederhana. Ini sekedar teorinya, dan kita akan masuk teori dulu, baru kita pertemuan selanjutnya kita hitungan, ya. Materi pesawat sederhana agak sedikit susah, ya. Nah, tapi kalau sekedar teorinya saja masih gampang kamu pahami, ya. Nah, itu materi kita untuk kesepakatan kita seperti itu. Jadi tidak ada satupun anak ibu yang keluar minta izin, itu yang utama, ya. Kita sama-sama disiplin di dalam kelas, sama-sama kamu mengikuti aturan yang ada di dalam kelas ini. Oke, sudah? Oke, sudah siap? Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Siap? Sudah ada masuk materi? Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah ada yang mau ditanyakan sama ibu? Sebelum kita masuk materi terlebih dahulu, ada? Ada. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, kita masuk pesawat sederhana. Standar kompetensi kita adalah itu. Ya, standar kompetensi kita adalah memahami peranan, usaha, daya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi kita, ya. Dan kemudian apakah tujuan pembelajarannya? Di sini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya, siswa mampu menjelaskan apa-apa saja tentang pesawat sederhana. Yang kedua, tujuan pembelajaran siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang pesawat sederhana. Ya, dua itu yang akan kita ambil tujuan pembelajaran kita. Ya. Sebelumnya kita kemarin sudah masuk materi kita tentang apa kemarin? Materi kita sebelumnya usaha. Setelah usaha apa materi kita? Energi. Yang ketiga kita masuk materi kita adalah pesawat sederhana. Sekarang ibu tanya ke kamu. Ibu tanya ke kamu sebentar. Nah, kamu mengambil air, mana gampang kamu menggunakan tali, ember, kamu tarik seperti ini, atau menggunakan katrol? Mana lebih ringan? Katrol. Nah, kedua, ya, pertanyaan ke ibu. Kita akan masuk pertanyaan akan materi selanjutnya. Yang kedua, itu mana gampang kamu mengangkat tanah atau pasir dari satu tempat ke tempat lain pakai ember, kemudian kamu taruh di pundak kamu, atau lebih gampang kamu menggunakan gerobak? Menggunakan gerobak. Nah, berarti kamu sudah tahu lebih mudah menggunakan katrol, lebih mudah menggunakan gerobak. Kemudian kamu manjat tebing.
kamu manjat tebing mana lebih gampang? Kamu kalau manjat tebing itu kalau kamu secara logika kamu manjat tebing kamu menggunakan ada di situ kasih apa namanya pasak atau gampang kamu menggunakan naik ke rumah itu menggunakan tangga. Mana lebih gampang? Menggunakan tangga. Tangga itu termasuk adalah pesawat sederhana. Dah, baik. Oke. Sekarang ini sedikit sebelum Ibu masuk ke tugas kamu, coba perhatikan sedikit materi kita di sini. Ya. Materi kita di sini pesawat sederhana itu ada yang dikatakan dengan kamu menggunakan sepeda. Sepeda itu yang berfungsi bukan di sepedanya, tetapi di apa namanya itu? Gear atau roda gigi. Nah, itu sedikit. Sekarang apa saja? Apa itu pengertian pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana itu adalah setiap peralatan yang memudahkan manusia melakukan usaha atau kerja. Nah, itu. Nah, di sini pesawat sederhana nanti akan ada 3. Yang pertama adalah apa ini? Tuas. Yang kedua adalah patron. Yang ketiga adalah bidang miring. Yang sudah dibahas tadi, yang tuas tadi gerobak. Yang kedua patron untuk mengangkat air, ya, untuk mengambil pasir misalkan kita ngecor dari atas ke bawah kita menggunakan patron. Yang ketiga kita bidang miring. Misalkan ada jalan menuju bukit, kita menggunakan bidang miring. Kamu mau naik rumah bertingkat, kita menggunakan bidang miring di sini. Nah, ya, paham? Tugas kamu kelompok 1 setelah ini, silakan kamu dibuka nanti materi ini, silakan kamu cari materi ini, ya, di HP kamu. Ibu tidak akan berpanjang banyak. Buka di HP kamu, ambil nanti di Google-nya. Selain materi tidak ada yang untuk main game. Ibu tahu nanti mau main game menggunakan HP, Ibu ambil aja, nggak akan dibalikan, ya. Jadi untuk saat ini materi kita adalah silakan kamu buka nanti pesawat sederhana kelas 8, ya. PPT pesawat sederhana kelas 8 itu yang kamu ambil. Nah, sekarang silakan kamu ambil kelompok masing-masing. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Silakan kamu siapkan. Nah, nanti baru Ibu sebutkan tugas kamu kelompoknya apa saja. Ya. Nah, silakan. Iya, BK-nya digabung. Kelompok 1 kamu akan materinya 4, silakan. Bagi kelompoknya. Ya. Bagi kelompok itu. Kemana kelompoknya? Dari satu milimeter.
kan ambil video kok. Kan ambil video sinyal lah kan. Sinematik Pak. Kamu masukkan alat ini dan apa namanya? Silakan kamu potong nanti potong ya. Tuas kelas berapa? Silakan dijelaskan. Tugas kedua. Membuat materi tentang bidang ini. Bidang ini yang mana? Yang mirip adalah ya, silakan buka kamu di Google. Ya, ditempel di jangan kotak-kotak. Ya. Terus ini ya, kamu presentasi nanti kelompok 2 materi tentang bidang miring. Kelompok 3 materinya tentang apa lagi? Karton. Silakan ceritakan tentang karton. Ya. Karton. Ya. Karton. Silakan kamu buka materi kamu. Nih, perhatikan. Buka di Google. Buka di Google. Ya. Materinya adalah PowerPoint. Materi pesawat sederhana kelas 8. Silakan kamu buka dulu. Buka. Udah? Apa? Bukan yang itu. Bapak lah, bapak. Gambarnya ini. Cari yang gambarnya tentang ini. Ada dia Dai. yang pertama. Idai. Mobil PowerPoint pesawat sederhana kelas 8. Nih, gambarnya ini. Ada itu gambarnya? Temu? Ada? John. Bukan. Pakai PowerPoint tulisannya. John. PowerPoint. PowerPoint. Ya. Ya, silakan. Kamu berarti bagiannya ya. Ganti-gantian. Bukan itu. Tulis tinggalnya. Ya. Ada yang memang
Panjang. Hitam ke lu? Gue nampak muka. Jan. Cak muka Pak. Kan video wes segala ya. Kan dia orang. Baca materinya. Kotoran gue. Coba. Kelompokkan mana tuas kelas 1, mana tuas kelas 2. Nanti di gambarnya apa dibikin? Gambarnya iya. Satu aja. Dai. Siapa nih? Gambar ini deras. Materinya silakan dibaca, Ibu akan menjelaskan lagi materi tentang pembangunan. Silakan, apa dibahasnya tadi? Tidak? Bisa dibuka di online juga. Silakan baca di PowerPoint-nya. Lebih gampang.
Hah? Tak lah. Sapuin.
Baca, bisa ditengok, dibaca. Aku baca apa itu tuas ya, pengertian tuas. Ya, nanti kamu bisa baca itu tuas. Tuas kelas 1 di mana ditunggu? Tuas berapa? Tuas kelas, ya kan ada kan? Kalau dicari pasti ada. Oh, pandai. Cukup tinggal. 30. Ayo cepat, ini waktunya sudah mau habis. Itu ngapain dulu? Itu ngapain dulu? Yang dibuka saat ini hanya materinya tentang PowerPoint. Gak ada yang buka kemana-mana. Semuanya ada
Selesai. Ya, nanti buat jenis satu itu apa keterangannya ya? Buat jenis satu itu apa keterangannya? Ito. Kanuang terekam. Kanuang terekam. Iya, macam sakit. Mau enggak berah?
Yang presentasi, silakan. Yang presentasi kelompok 1 itu agak ada yang nempel, ada yang nulis. Ayo. Sepedanya tidak. Nah, ayo. Nih, silakan. Nih, silakan. 3 orang aja perwakilan. Diingat. Silakan. Nanti dikasihkan lagi biar yang terjadi di sana. Luas jenis 1 dulu apa keterangannya? Tulis. Luas jenis 1 apa keterangannya? Kalian harus sebutkan, kamu bacakan. Apa keterangannya? Udah, perhatikan ya. Kelompok lain memperhatikan dari kelompok 1. Tuh, jenis 1 apa keterangannya? Ini penempelnya dikasihkan. Ya, tinggal itu adalah potong kertas. Itu adalah pembukaan. Algodoy. Ini kamera. Nggak ada ganda ya. Oh, lempek belum mending kalau pecah rekor sejam. Saya di sejam. Masing gue itu lah. Makanya kau jadi jual pakai. Gerak. Udah HP-nya tolong diberhentikan. HP-nya ditutup lagi. Taruh di atas meja, nggak ada yang pegang HP. Matikan. HP-nya matikan. Langsung tempel aja gambarnya setempel. Apa sapu tempel? Kamu baca nanti yang bisa. Baca ya. Sing satu aja. Kan usah banyak-banyak masanya. Satu aja mungkin nempel. Satu aja. Itu kan 4, satu aja nempel.
Iki lho pakai nyolong suwi ya, Bu. Ah. Iki buat parah ya, Bu. Ya, silakan dipresentasikan, silakan. Dengarkan, ya. Siap. Saya sebutkan. Dengarkan. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Ya, bacakan kelompok 2. Silakan biar Anda pakai kaki saja. Panjang, ya. Ujung-ujungnya, biar
menggunakan benda penerapan bidang miring dapat ditemui pada mata pisau, tangga, dan jalan pegunungan. Lanjut. Usaha yang dilakukan sebagai berikut. F sama dengan F kali S. Keterangan W sama dengan usaha NNM. F sama dengan gaya usaha menaikkan beban N. S sama dengan panjang bidang miring S. Contoh bidang miring: baji, baut, dan sepuluh. Resleting, tangga, jalan berkelok, pegunungan, dan sepuluh. Archimedes. Ya. Nah, oke. Ada tanggapannya kelompok 3. Lanjut dulu lagi. Ya. Kelompok 3. Ayo, cepat kelompok 3. Lakban, tempelkan. Ya, baca lagi. Udah sempat udah. Lihat aja. Oke, udah bacakan. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya berlalui dan dapat berputar pada sebuah poros. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap adalah yang penempatannya di suatu tempat. Ini adalah contoh katrol. Katrol bergerak yaitu katrol yang penempatannya tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Dan ini contohnya. Sistem katrol yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Dan ini contohnya. Terima kasih. Ya, oke. Baik, perhatikan. Ya. Di sini materi kita adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tuas. Yang kedua adalah Yang miring. yang ketiga adalah ya. Kemudian tuas itu bisa kamu tengok dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada tuas 1, ada contoh gambarnya, ada tuas 2, ada contoh gambarnya, ada tuas 3, ada contoh gambarnya. Kemudian bidang miring ini
bersama saya Andi Saputra, CGP Angkatan 11 Kabupaten Damansraya, UPT SMPN 3 Kota Salak. Hari ini saya masih bersama Ibu Yeti. Beliau adalah guru IPA di UPT SMPN 3 Kota Salak. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin kami melakukan observasi di kelas. Oke, mohon izin Bu Eti, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Eti tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas. Oke, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu? Alhamdulillah, kalau karena udah ada observasi itu ada kemajuan untuk saya mengajar, dan alhamdulillah anak juga semangat kalau udah kita melakukan observasi, karena anak selalu semangat untuk belajar IPA. Oke Ibu, jadi apa tadi? Ibu merasa senang, kemudian Ibu merasa apa? Anak-anak itu bisa belajar dengan penuh semangat ya Bu di pembelajaran IPA dengan setelah Ibu melakukan observasi ini. Oke. Kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu lakukan. Kemudian seperti apa tahapan-tahapannya? Kompetensi yang saya ambil, alhamdulillah peserta didik lebih semangat untuk belajarnya, dan peserta didik itu akan lebih aktif dan kreatif, tidak terfokus dengan gurunya. Siswa itu akan lebih semangat lagi dalam belajarnya, dan itu akan selalu dilaksanakan jika siswa itu belajarnya berkelompok, menggunakan media yang ada, menggunakan media gambar serta media hidup, pasti akan lebih bagus lagi dalam pembelajarannya. Oke Ibu, itu apanya. Kemudian apa kemarin? Area pengembangan yang akan Ibu apakan kemarin apa? Area pengembangannya kemarin adalah pengetahuan serta keterampilan. Iya, area pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira apa tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di dalam pengembangan area tersebut? Kalau pengetahuan kan pasti udah anak tahu. Sekarang kita bisa nambah pengetahuan, itu bisa kita tambahkan dari berbagai sumber, itu melalui Google atau melalui YouTube yang lainnya itu tambah. Kalau yang saya lanjutkan kemarin, materi selanjutnya itu adalah keterampilannya. Itu anak saya bikin suatu contoh soal, terutama ya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan berbagai metode. Itu turunan daripada contoh soal yang utama. Setelah itu saya menerapkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan alat, terutama itu adalah yang pesawat sederhana, mulai dari tuas, yang terutama itu tuas. Kalau kayaknya kalau untuk katrol itu jarang kita gunakan sekarang Bu ya, karena katrol itu kan sekarang udah modern. Kalau di kehidupan sehari-hari kan udah nggak ada namanya timbal, udah nggak ada. Jadi kita kan udah, ini adalah tuas seperti gunting, kemudian gerobak, terutama itu kan penggunaannya seperti apa, gimanakah yang namanya tumpu, itu akan saya terapkan. Memang benar-benar itu pengembangan keterampilannya. Oke Bu Eti, berarti area pengembangan Bu Eti ada pengetahuan, ada keterampilan. Kemarin pada saat observasi saya sudah melihat itu bahwa aspek pengetahuan yang Bu Eti berikan, Bu Eti memberikan media kepada anak berupa PPT, kemudian berupa gambar, kemudian anak disuruh membawa handphone ya untuk men-search di Google atau di YouTube materi yang sedang Ibu pelajari. Begitu ya Bu Eti ya. Kemudian di aspek keterampilan kemarin juga sudah nampak ya Bu Eti ya, bahwa Bu Eti kemarin menerapkan 3 metode waktu itu. Yang pertama menempelkan gambar ya. Oh ini gambar tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3. Kemudian begitu juga dengan yang
katrol ya Bu Eti ya. Tapi tadi di dalam kehidupan sehari-hari tadi Bu Eti menyampaikan bahwa katrol itu sudah jarang kita gunakan karena kita sudah memakai Sanyo mungkin ya Bu Eti ya. Betul. Sudah pakai Pamsimas. Mas. Oke Bu Eti, kita lanjut Bu Eti. Kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas pada saat pembelajaran? Area yang saya terima, insya Allah pemahaman anak itu mencapai 85%. Kalau saya capai 100% berarti hebat ya Bu, saya ya Bu. Nggak mungkin. Jadi 85% kemarin yang saya cobakan langsung setelah itu kan kemarin pertama itu baru teorinya Bu, sekedar teori. Praktek yang nyata, keterampilan yang nyata itu pertemuan selanjutnya saya berikan, alhamdulillah anak rata-rata nilainya banyak yang 100. Kadang yang nilainya saya kurangi itu karena hasilnya itu Bu, itu hasilnya apa namanya kurang pas. Cuman pengalih cara membagi kadang anak itu kurang pas. Jadi rata-rata anak sudah yang sekarang anak yang agak bandel aja sudah mau Bu, berusaha untuk bisa. Karena kita perlahan. Alhamdulillah itu 85% anak sudah bisa menguasai materi yang saya. Oke Bu Eti, dari area pembelajaran yang Ibu kembangkan kemarin, anak itu sudah mencapai 85% untuk pengetahuan maupun keterampilannya ya Bu Eti ya. Kemudian Bu Eti, ada tidak kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran itu? Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya Bu ya. Kalau kita namanya ngajar anak dari 27 siswa Bu, itu ada yang semangat, yang aktif tetap aktif, yang tidak aktif ya Bu, ya kadang kita kasih namanya HP, kita bilang HP malah dia tengok yang lain. Entah apa itu pun udah saya tegur Bu ya, udah saya tegur. Itu aja kendalanya, memang susah untuk mengontrol HP. Namanya kita ada beberapa kelompok, ada beberapa siswa. Kalau kita tengok satu-satu tuh pun susah. Itu pun yang tidak aktif itu aja. Kalau kendalanya itu Bu, sekali susah kita kemudian disuruh. Kadang kalau yang ke depan tuh memang orang yang aktif selalu itu Iya ya Mbak Eti ya. Tentu ada kendala-kendala yang kita hadapi pada saat proses pembelajaran tadi, seperti anak bermain HP. Waktu kemarin waktu dalam kelas saya juga sudah melihat Bu Eti menegur anak tersebut kenapa bermain HP. Tapi ada sedikit apa ya Bu Eti? Besok seandainya anak bermain HP, Ibu tanyakan kenapa dia bermain HP, kemudian supaya dia tidak bermain HP kembali itu bagaimana solusi yang Ibu berikan. Itu yang diharapkan untuk kedepannya ya Bu Eti ya. Jadi anak itu Ibu beri semacam apa namanya itu, bincang-bincang sama anak tersebut. Kamu kenapa kok main HP saja? Apa pelajaran sama Ibu tidak menarik atau bagaimana? Seperti itu ya Bu Eti ya. Tadi kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut? Tadi kan Ibu akan berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran terhadap tingkah anak tadi ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut ini? Ya, Apakah 1 minggu lagi atau berapa jangka waktunya gitu? Ini kalau tindak lanjut pasti setelah itu kita akan, setelah ini apalagi hari ini kita udah ada masukan, berarti akan saya tindak lanjuti setelah saya nanti pertemuan di lokal tersebut ya. Mungkin kalau di lokal lain Bu, saya akan tetap yang terbaik, akan saya berikan yang terbaik. Pasti rata-rata masalah kita perkelahian itu sama. Ada anak yang seperti itu, yang main-main juga itu pasti ada dalam situ, yang aktif ya aktif. Kadang kalau materinya mungkin karena IPA ini, apalagi sekarang yang terakhir-terakhir ini kita hitungan itu akan selalu anak apa namanya ya, agak susah untuk mengerti kalau nggak benar-benar kita walaupun pakai PPT, walaupun pakai sumber lain Bu, di media itu tetap kita bantu dengan guru menjelaskan. Itu
sebenarnya kalau menjelaskan mungkin ya Pak Andi ya, Iya. menjelaskan itu kurang, mungkin katanya masih ya kuno, tapi ternyata menjelaskan itu tetap utama Bu, tetap utama gitu. Walaupun itu kuno, katanya guru kuno, setelah saya tengok gini kalau saya kasih soal Bu, nggak kan yang bisa, nggak ada anak bisa Bu. Tapi setelah saya jelaskan satu, alhamdulillah kalau kita mungkin saya satu-satu Bu yang tidak bisa Pak Andi, insya Allah yang tidak bisa saya akan nantikan ke depan satu-satu atau saya deketin. Oke Bu, berarti rencana tindak lanjut ini akan Ibu lakukan secepat mungkin ya Bu ya, agar terjadi perubahan-perubahan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada Ibu yang ada yang tertinggal kayaknya di dalam saat observasi kemarin ya Bu ya. Ya. Oh iya, mungkin karena dikejar waktu atau karena keasikan dengan memperhatikan anak berkeliling-keliling, Ibu kemarin lupa untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak untuk memunculkan lagi semangatnya. Ya karena gini, kemarin tuh karena kita masih pagi Bu, jadi kita pagi tuh anak masih semangat, jadi kita tuh tidak melakukan ice breaking. Terus anak pun mungkin kalau anak udah loyo ya Bu, kita bikin video udah loyo siang itu mungkin saya berikan ice breaking. Ini karena pagi dan anak tuh masih semangat Bu, anak semangat, jadi saya lupa tidak memberikan, udah nggak memberikan ice breaking Bu. Oke Bu Eti, berarti Bu Eti punya alasan tersendiri Ya, ya kenapa tidak diberikan ice breaking terhadap anak-anak. Kemudian pada bagian penutup saya sudah melihat juga kemarin ya Bu Eti bersama dengan anak-anak membuat kesimpulan secara bersama-sama ya. Kemudian juga Bu Eti memberikan tugas kepada anak melalui LKPD dan dikerjakan di rumah ya Bu Eti ya. Dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir Bu Eti sudah melakukan pada penutupnya sudah melakukan berdoa lagi secara bersama-sama. Kemudian ada juga satu lagi Bu Eti yang kita itu harus memberikan apresiasi kepada anak-anak kita ya Bu Eti ya. Kemarin mungkin Bu Eti karena waktu kita sudah jadi lupa untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak. Karena dengan apresiasi itu Bu Eti ya, anak nanti bersemangat kembali untuk pembelajaran. Berarti itu sebuah motivasi bagi anak ya Bu Eti ya. Iya Pak. Oke, baik Bu Eti, kita sudah berada di akhir sesi dan itu adalah pertanyaan terakhir tadi dari saya. Mudah-mudahan rencana Ibu akan terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran juga lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu Bu Eti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.